Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang latihan soal yang ada pada buku PR Intan Pariwara, mata pelajaran IPA kelas 7. Nah, kali ini kita akan membahas uji kompetensi 3 halaman 71 sampai dengan halaman 74, yaitu tentang materi klasifikasi makhluk hidup. Langsung saja kita mulai dari nomor 1. Perhatikan gambar di samping. Nama ilmiah tumbuhan tersebut dan penulisan yang tepat sesuai aturan binomial nomenklatur adalah. Pada gambar soal nomor 1, ini adalah gambar tumbuhan padi. Padi memiliki nama ilmiah Oryza sativa. Beberapa aturan pemberian nama ilmiah makhluk hidup dengan sistem binomial nomenklatur adalah sebagai berikut. 1. Penamaan individu terdiri atas dua kata yang berasal dari bahasa Latin. 2. Kata pertama menunjukkan genus dan diawali dengan huruf kapital. 3. Kata kedua menunjukkan spesies dan diawali huruf kecil. 4. Kata pertama dan kedua dicetak miring, digarisbawahi secara terpisah atau dicetak tebal. Nama ilmiah untuk padi adalah Oryza sativa. Berarti ini jawabannya antara A dan B. Nah, kemudian sesuai dengan aturan tadi, kata pertama ini menunjukkan genus dan kata kedua menunjukkan spesies. Kata pertama diawali dengan huruf kapital, baik A maupun B sama. Kemudian kata kedua ini diawali dengan huruf kecil. Jadi ini kata kedua semuanya terdiri dari huruf kecil. Dari sini berarti yang B ini salah karena sativa S-nya huruf besar, ini seharusnya kecil. Maka jawaban yang benar adalah yang Oryza sativa yang A. Soal nomor 2. Lactobacillus bulgaricus merupakan salah satu organisme yang berukuran mikroskopis. Salah satu ciri yang membedakannya dengan mikroorganisme kelompok lainnya adalah Lactobacillus bulgaricus adalah salah satu contoh bakteri yang berperan dalam pembuatan yogurt. Dalam sistem klasifikasi 5 kingdom, bakteri termasuk ke dalam kelompok Monera. Ciri yang membedakan Monera dengan organisme kelompok lainnya adalah tidak memiliki membran inti sehingga disebut sebagai organisme prokariotik. Monera merupakan organisme uniseluler atau terdiri atas satu sel. Ciri ini juga dimiliki oleh kelompok Protista mirip hewan yang berukuran mikroskopis. Monera memiliki membran plasma dan dapat berpindah tempat secara aktif menggunakan flagella. Nah, dari pilihan jawaban ini yang tepat untuk ciri-ciri Monera berarti ini adalah yang paling tepat, ini adalah ciri yang tidak memiliki membran inti. Jadi jawabannya adalah yang B. Soal nomor 3. Perhatikan gambar di samping. Sekelompok peserta didik mengamati sampel air rendaman jerami menggunakan mikroskop. Kelompok tersebut menemukan mikroorganisme seperti pada gambar di atas. Nama mikroorganisme tersebut dan pengelompokannya yang tepat adalah gambar pada soal nomor 3 ini adalah gambar dari Paramecium. Mikroorganisme Paramecium ini termasuk organisme eukariotik uniseluler dan dapat bergerak menggunakan rambut getar atau silia. Berdasarkan ciri-cirinya, Paramecium digolongkan ke dalam kelompok Protista. Sementara itu,
chlorella, kemudian Anabaena, dan yang ketiga adalah Oscillatoria, merupakan masing-masing ini. Nah, di sini tadi chlorella merupakan protistana. Kan kita bahas satu-satu untuk chlorella, Anabaena, dan Oscillatoria. Untuk chlorella ini termasuk mikroorganisme yang memiliki dinding sel dan berklorofil. Ciri ini menyerupai ciri tumbuhan, sehingga chlorella termasuk kelompok protista mirip tumbuhan atau alga. Sementara Anabaena dan Oscillatoria adalah mikroorganisme yang memiliki klorofil namun tidak memiliki dinding sel. Berdasarkan ciri ini, Anabaena dan Oscillatoria termasuk ke dalam kelompoknya Monera. Namun dalam gambar ini adalah gambar dari Paramecium yang masuk ke dalam kelompoknya Protista, sehingga jawabannya adalah yang D. Soal nomor 4. Salah satu spesies yang termasuk kelompok Protista mirip tumbuhan ditunjukkan oleh gambar A. Ini adalah gambar Vorticella yang termasuk ke dalam kelompok Protista mirip hewan atau protozoa. Mikroorganisme ini memiliki ciri khas yaitu bergerak dengan silia atau rambut getar. Kemudian untuk pilihan yang B, ini adalah gambar dari Paramecium yang termasuk ke dalam kelompoknya protozoa. Mikroorganisme ini memiliki alat gerak berupa silia atau rambut getar. Gambar C, ini adalah gambar dari Euglena yang dikelompokkan ke dalam Protista mirip tumbuhan atau alga. Euglena memiliki klorofil yang digunakan untuk membuat makanan sendiri. Gambar D, ini adalah gambar amoeba yang dikelompokkan ke dalam kelompoknya protozoa. Mikroorganisme ini memiliki alat gerak berupa kaki semu. Oleh karena itu, spesies yang termasuk kelompok Protista mirip tumbuhan adalah pilihan yang C, yaitu Euglena. Soal nomor 5. Jamur air memiliki struktur morfologi seperti jamur sesungguhnya. Namun, jamur air tidak digolongkan ke dalam kelompok fungi, melainkan termasuk kelompok Protista mirip jamur. Hal ini disebabkan oleh struktur jamur air atau disebut juga dengan Oomycota tersusun atas hifa atau benang-benang. Organisme ini tidak memiliki klorofil sehingga tidak dapat melakukan fotosintesis. Reproduksi vegetatifnya dengan menghasilkan spora. Dinding selnya tidak tersusun atas kitin tetapi tersusun oleh selulosa. Jamur air memiliki flagela sehingga dapat bergerak bebas. Sementara itu, dinding sel fungi tersusun atas kitin dan tidak mampu bergerak aktif. Maka berdasarkan perbedaan ciri inilah jamur air atau Oomycota digolongkan ke dalam kelompok Protista mirip jamur, bukan ke dalam kelompoknya fungi. Sehingga jawabannya ini yang paling tepat adalah dinding selnya tersusun atas selulosa dan dapat bergerak aktif pada fase hidupnya. Soal nomor 6. Beberapa jenis jamur hidup secara parasit yang berarti jamur tidak memiliki klorofil sehingga tidak dapat mengubah bahan anorganik dengan bantuan cahaya matahari dan tidak dapat memperoleh energi dari senyawa kimia anorganik yang dioksidasi. Oleh karena itu, jamur disebut organisme yang bersifat heterotrof. Beberapa jamur ada yang bersifat saprofit,
maupun parasit. Saprofit berarti menyerap senyawa organik yang telah diuraikan. Biasanya hidup pada organisme yang telah mati. Sementara parasit berarti menyerap makanan atau zat organik dari organisme yang ditumpanginya. Misalnya saja Helminthospora oryzae yang dapat merusak kecambah dan menyerang daun serta buah tanaman budidaya. Sehingga untuk soal nomor 6 ini berarti ini mengacu pada apa yang dimaksud dengan parasit. Ini berarti jawabannya yang paling tepat adalah yang B, menyerap zat organik dari organisme yang ditumpanginya. Kalau menyerap senyawa organik yang telah diuraikan ini disebut dengan saprofit. Kemudian mengubah bahan anorganik dengan bantuan cahaya matahari, ini berarti pengertian dari heterotrof. Soal nomor 7. Perhatikan jenis-jenis jamur berikut. 1. Rhizopus oryzae. 2. Pleurotus ostreatus. 3. Aspergillus wenti. 4. Volvariella volvacea. 5. Saccharomyces cerevisiae. Jenis jamur yang termasuk ke dalam kelompok Ascomycotina ditunjukkan oleh angka. Jamur Ascomycotina mempunyai hifa bersekat dan berinti banyak. Struktur tubuhnya ada yang uniseluler, multiseluler dan membentuk miselium, atau multiseluler dan membentuk badan buah. Ascomycotina membentuk spora dalam bentuk askus yang disebut ascospora. Contoh jamur yang termasuk Ascomycotina yaitu Aspergillus wenti dan Saccharomyces cerevisiae. Sementara itu, Rhizopus oryzae termasuk ke dalam kelompok Zygomycotina. Pleurotus ostreatus ini masuk ke dalam kelompok jamur tiram. Volvariella volvacea ini termasuk ke dalam kelompoknya jamur merang atau Basidiomycotina, sehingga yang masuk ke dalam kelompoknya Ascomycotina ini adalah Aspergillus wenti dan Saccharomyces. Kita lanjutkan ke soal nomor 8. Pasangan yang tepat mengenai perbedaan antara tumbuhan lumut dan tumbuhan paku yaitu, di sini ada 4 pernyataan atau 4 opsi. Kita lihat mulai dari opsi yang A. Tumbuhan lumut berkembang biak menggunakan spora. Ini benar. Tumbuhan paku berkembang biak dengan bunga. Pernyataan ini salah karena tumbuhan paku juga berkembang biak dengan spora. Opsi yang B. Tumbuhan lumut memiliki akar, batang, dan daun sejati. Opsi ini salah, pernyataan ini salah karena tumbuhan lumut itu tidak memiliki akar, batang, dan daun sejati. Tumbuhan paku tidak memiliki akar, batang, dan daun sejati. Pilihan ini atau pernyataan ini juga salah. Tumbuhan paku ini seharusnya memiliki akar, batang, dan daun sejati. Pilihan yang C. Tumbuhan lumut semua anggotanya hidup di tanah. Pernyataan ini salah karena tumbuhan lumut itu ada yang hidup menempel di pohon, bebatuan, dan juga ada yang di atas permukaan tanah. Jadi tidak semua anggotanya hidup di tanah saja. Sedangkan tumbuhan paku hidup di tanah dan menempel di pohon. Pernyataan ini sudah benar.
Pilihan yang D, tumbuhan lumut tidak berpembuluh. Nah, ini benar, tumbuhan paku berpembuluh. Ini juga benar. Sehingga pilihan jawabannya adalah yang D. Soal nomor 9. Perhatikan tumbuhan-tumbuhan berikut. Ketiga tumbuhan memiliki persamaan ciri sehingga dimasukkan ke dalam kelompok yang sama, yaitu ini adalah gambar semanggi, yang ini adalah gambar paku tanduk rusa, dan yang ini adalah gambar suplir. Ketiga tumbuhan ini memiliki ciri yang sama, yaitu memiliki akar, batang, dan daun sejati, memiliki berkas pengangkut, serta bereproduksi dengan spora. Dengan demikian, ketiga tumbuhan tersebut dikelompokkan ke dalam Pteridophyta atau tumbuhan paku. Soal nomor 10. Peserta didik kelas 7 diminta membawa beberapa jenis tumbuhan untuk diamati perbedaannya. Salah satu tumbuhan yang harus dibawa memiliki akar, batang, daun sejati, tipe perakaran serabut, batang tidak bercabang dan tidak berkambium, memiliki bunga dan biji, serta bentuk tulang daun sejajar. Contoh tumbuhan yang dapat dibawa oleh peserta didik berdasarkan ciri-ciri tersebut adalah, berdasarkan ciri-ciri ini, kita amati satu-satu. Di sini kita mulai dari tumbuhan lumut daun. Lumut daun ini masih struktur tubuhnya masih berupa talus serta belum dapat dibedakan antara akar, batang, dan daun. Sehingga kita tidak bisa membawa tumbuhan lumut sesuai dengan ciri-ciri yang diminta tadi. Kemudian yang kedua yaitu tanaman jahe. Tanaman jahe ini termasuk monokotil yang memiliki akar, batang, dan daun sejati, tipe perakaran serabut, batang tidak bercabang dan tidak berkambium, serta memiliki tulang daun yang sejajar. Nah, berarti tanaman jahe ini ciri-cirinya sesuai dengan ciri-ciri yang diminta. Kemudian untuk tanaman tomat itu termasuk kelompok dikotil yang memiliki akar tunggang, batang berkambium, kemudian bercabang, serta tulang daun menyirip dan menjari. Berarti kita tidak bisa membawa tomat sesuai dengan ciri yang diminta. Kemudian paku ekor kuda. Paku ekor kuda ini termasuk ke dalam kelompoknya tumbuhan paku atau Pteridophyta yang memiliki ciri berkembang biak dengan spora, tidak memiliki biji, dan juga tidak berbunga. Sehingga untuk soal nomor 10 berarti yang paling tepat adalah membawa tanaman jahe. 11. Seorang peserta didik melakukan pengamatan tumbuhan dengan membuat kunci dikotom seperti berikut. Dapat dilihat kunci dikotomnya. Kemudian kita lihat soalnya. Berdasarkan kunci dikotom, dapat disimpulkan bahwa kalian dapat mengamati kunci dikotomi yang ada pada soal nomor 11. Jadi berdasarkan kunci dikotomi pada soal nomor 11, dapat diketahui bahwa tumbuhan C termasuk tumbuhan berbiji dan memiliki tulang daun sejajar, sehingga dapat disimpulkan bahwa tumbuhan C ini termasuk ke dalam kelompok tumbuhan monokotil. Contoh monokotil antara lain adalah jagung. Kemudian untuk tumbuhan D, jika kita lihat tumbuhan D ini memiliki ciri-ciri antara lain tumbuhan berbiji, memiliki tulang daun menyirip, dan mahkota bunganya berbentuk terompet, sehingga dapat disimpulkan bahwa tumbuhan D ini termasuk kelompok tumbuhan dikotil.
tumbuhan dikotil yang memiliki mahkota bunga berbentuk trompet, ini contohnya adalah terong, tomat, dan juga cabai. Kemudian untuk tumbuhan A. Tumbuhan A ini adalah termasuk, nah di sini ada akarizoid, berarti yang masuk ke dalam tumbuhan A ini adalah contohnya adalah lumut daun. Kemudian tumbuhan B yang masuk ke dalam kelompoknya tumbuhan B ini berarti adalah paku ekor kuda. Sedangkan tumbuhan E kita lihat tumbuhan E, nah mahkota bunga berbentuk kupu-kupu ini adalah termasuk kelompok tumbuhan dikotil. Nah, yang mahkota bunganya yang berbentuk kupu-kupu ini contohnya adalah kacang tanah. Berarti untuk soal nomor 11 ini jawabannya adalah yang C. 12. Jenis hewan berikut yang dapat dikelompokkan ke dalam satu kelompok dengan bekicot adalah: bekicot merupakan kelompok moluska atau memiliki ciri khas berupa tubuh yang lunak. Hewan lain yang memiliki tubuh lunak adalah cumi-cumi. Sehingga nomor 12 ini jawabannya adalah cumi-cumi. Sementara kepiting ini masuk ke dalam kelompok arthropoda yang memiliki ciri khas berupa kaki berbuku-buku dan tubuhnya dilindungi rangka luar yang terbuat dari zat kitin. Kemudian bulu babi ini termasuk kelompok Echinodermata yang memiliki ciri khas berupa tubuh yang dilindungi duri. Sedangkan ubur-ubur termasuk ke dalam kelompok Cnidaria yang memiliki ciri khas berupa tubuh berongga dan memiliki kinodosit. Soal nomor 13. Perhatikan ciri-ciri hewan berikut. Dapat kalian amati, ada 3 ciri yang disebutkan. Berdasarkan ciri-cirinya, hewan tersebut termasuk ke dalam kelompok Insecta. Ini adalah kelompoknya serangga atau arthropoda. Jadi Insecta atau serangga ini masuk ke dalam kelompok arthropoda yang memiliki ciri khusus berupa tubuh dan kakinya beruas-ruas. Serangga ini tidak memiliki tulang belakang dan berkaki 3 pasang. Sedangkan hydrozoa termasuk ke dalam kelompok Coelenterata. Hydrozoa memiliki bentuk tubuh polip dan medusa serta tubuhnya memiliki rongga gastrovaskuler. Kemudian Polychaeta termasuk kelompok Annelida. Tubuh Polychaeta bersegmen-segmen dan setiap segmen dilengkapi dengan parapodia. Gastropoda memiliki tubuh yang lunak dan dapat bergerak menggunakan otot perut. Gastropoda itu masuk ke dalam kelompoknya moluska. Sehingga yang tepat untuk jawaban soal nomor 13 adalah Insecta. 14. Perhatikan gambar. Kalian dapat memperhatikan gambarnya. Persamaan ciri kedua hewan tersebut adalah, dari gambar dapat diketahui bahwa ini adalah gambar dari ikan nila dan ini adalah gambar kadal. Ikan nila termasuk kelompok Pisces, sedangkan kadal termasuk kelompok reptil. Kita lihat pilihan jawaban A, B, C, D. Untuk Pisces ini berkembang biak secara ovipar atau bertelur, sedangkan kadal atau reptil ini ada yang berkembang biak dengan
bertelur atau ovipar, bahkan ada yang ovovivipar. Kemudian pilihan yang B, permukaan tubuh ditutupi oleh sisik. Ikan, permukaan tubuhnya ditutupi oleh sisik dan juga ada lendirnya, sedangkan kadal atau reptil ini juga ditutupi oleh sisik. Berarti jawaban yang B ini benar. C, mengalami fertilisasi eksternal. Ikan mengalami fertilisasi eksternal, tapi sebagian reptil atau reptil ini mengalami fertilisasi internal. Yang D, jadi pernyataan yang C tadi salah. Kemudian yang D bersifat homoiterem. Ikan ini bersifat poikiloterem atau suhu tubuhnya berubah-ubah sesuai dengan suhu lingkungannya. Sedangkan reptil atau kadal juga sama memiliki sifat poikiloterem, sehingga jawabannya yang tepat adalah pilihan yang B. 15. Rio Rani Riada Radit mengamati 6 jenis hewan seperti berikut. Dapat kalian amati pada gambar. Selanjutnya, keempat peserta didik tersebut melakukan pengelompokan terhadap hewan. Hasil pengelompokannya sebagai berikut. Kita lihat gambar 1. Ini adalah gambar ikan. Kemudian gambar yang kedua ini adalah gambar gurita. Ketiga ini gambar lebah. Keempat gambar ular. Kelima gambar katak. Dan keenam adalah gambar lintah. Keenam hewan ini dapat diklasifikasikan berdasarkan ada dan tidaknya tulang belakang yang dibedakan atas vertebrata dan invertebrata. Invertebrata terdiri atas hewan yang tidak memiliki tulang belakang dan struktur tubuhnya masih sederhana. Nah, dari keenam gambar ini berarti yang masuk ke dalam invertebrata adalah gurita, lebah, dan juga lintah. Sedangkan vertebrata merupakan hewan yang memiliki tulang belakang. Dari keenam gambar ini yang masuk ke dalam kelompok vertebrata adalah ikan, ular, dan juga katak. Sehingga pengelompokan yang benar ini adalah pengelompokan yang dilakukan oleh, kita lihat lagi, yang punya tulang belakang tadi berarti gambar 145. 145 ini Rio. Kemudian yang tidak punya tulang belakang berarti 236. 236 tidak memiliki tulang belakang. Nah, sehingga pengelompokan yang dilakukan oleh Rio ini sudah tepat. Kita lanjutkan ke bagian B. Perhatikan penulisan nama ilmiah berikut. Dapat kalian amati penulisan keenam nama ilmiah. Penulisan nama ilmiah yang tepat sesuai dengan aturan binomial nomenklatur ditunjukkan oleh angka. Nah, berdasarkan aturan tadi kita bisa melihat bahwa aturannya kata yang pertama menunjukkan genus, yang kedua adalah spesies. Kata pertama diawali dengan huruf kapital, semuanya huruf kapital. Kemudian kata yang kedua ini huruf kecil semuanya. Sehingga dari sini kita tahu bahwa penulisan yang keenam ini adalah salah. Kemudian kata pertama atau kata kedua, nah jadi semua kata ini bisa ditulis menggunakan tulisan tebal, kemudian cetak miring atau bergaris bawah. Pada gambar penulisan ini berarti ini yang benar adalah
nomor 2. Jadi ini ditulis menggunakan huruf tebal. Kemudian nomor 4 ini ditulis miring. Kemudian nomor 5 ini bergaris bawah, sehingga yang tepat adalah 2, 4, 5. 2. Lactobacillus dan Escherichia coli merupakan bakteri yang tidak memerlukan oksigen untuk memperoleh energi. Energi diperoleh dengan melakukan perombakan senyawa organik melalui fermentasi. Oleh karena itu, kedua bakteri tersebut termasuk kelompok berdasarkan kebutuhan oksigen. Bakteri dibagi menjadi 2, yaitu bakteri aerob dan bakteri anaerob. Bakteri aerob ini adalah bakteri yang membutuhkan oksigen untuk memperoleh energi. Contohnya adalah Nitrosomonas, Nitrosococcus, dan Nitrobacter. Sementara bakteri anaerob adalah bakteri yang tidak membutuhkan oksigen untuk memperoleh energi. Contoh bakteri tersebut adalah Lactobacillus, Escherichia coli, dan Clostridium botulinum. Nah, sehingga soal nomor 2 ini jawabannya adalah bakteri anaerob. 3. Andi mengamati spesies jamur yang terdapat pada oncom hitam dengan menggunakan mikroskop. Pada pengamatan tersebut, spesies jamur yang ditemukan adalah Rhizopus oligosporus yang termasuk kelompok jamur Zygomycotina. 4. Perhatikan gambar. Kedua tanaman tersebut memiliki persamaan ciri sehingga dapat digolongkan ke dalam kelompok yang sama, yaitu gambar pada soal nomor 4 ini adalah gambar pohon pisang dan juga gambar dari kunyit. Kedua tanaman ini memiliki persamaan ciri, yaitu sama-sama memiliki akar serabut serta tidak memiliki kambium, sehingga kedua tanaman ini dikelompokkan ke dalam kelompok yang sama, yaitu monokotil. 5. Ayu menemukan seekor hewan di halaman rumahnya. Hewan tersebut memiliki tubuh bersegmen yang terdiri atas kepala, dada, dan perut. Pada setiap segmen tubuh terdapat sepasang kaki yang beruas. Selain itu, tubuhnya dilindungi oleh eksoskeleton dari zat kitin. Berdasarkan ciri-ciri yang dimiliki, hewan tersebut termasuk ke dalam kelompok arthropoda. Kita lanjut ke bagian C. Sekelompok peserta didik melakukan pengamatan terhadap beberapa jenis tanaman, yaitu kuping gajah, singkong, bayam, pisang, anggrek, terong, durian, dan jagung. Selanjutnya, tanaman tersebut diklasifikasikan dengan sistem alami dan diperoleh hasil sebagai berikut. Tanaman sayur adalah bayam dan terung, tanaman hias, tanaman kuping gajah dan anggrek, tanaman palawija ini adalah singkong dan jagung, kemudian tanaman buahnya pisang dan durian. Menurut pendapatmu, sudah tepatkah pengelompokan tersebut? Jelaskan alasanmu. Pengelompokan tanaman dengan sistem alami pada hasil tersebut tidak tepat. Klasifikasi sistem alami menghendaki yang terbentuknya kelompok-kelompok takson yang alami. Artinya, anggota-anggota yang membentuk unit takson terjadi secara alamiah, seperti dikehendaki oleh alam. Klasifikasi ini menggunakan dasar persamaan dan perbedaan ciri morfologi secara alami. Apabila tanaman-tanaman ini ingin dikelompokkan ke dalam sistem alami, maka sebaiknya contoh klasifikasi yang benar adalah dikelompokkan berdasarkan
bijinya. Jadi dikelompokkan berdasarkan tumbuhan biji berkeping 1 dan tumbuhan biji berkeping 2. Yang termasuk ke dalam tumbuhan biji berkeping 1 antara lain tanaman kuping gajah, kemudian tanaman anggrek, pisang dan jagung. Sedangkan yang masuk ke dalam tumbuhan biji berkeping 2 adalah singkong, bayam, terong, dan durian. Soal nomor 2, perhatikan gambar di samping. Berdasarkan gambar, jawablah pertanyaan berikut. Apa nama mikroorganisme tersebut? Ini adalah gambar dari Euglena. Soal B, mikroorganisme tersebut termasuk ke dalam kelompok apa? Mengapa demikian? Euglena termasuk ke dalam kelompok protista mirip tumbuhan atau alga. Hal ini dikarenakan mikroorganisme ini bersifat eukariotik uniseluler yang memiliki klorofil sehingga dapat melakukan fotosintesis. Soal nomor 3, jelaskan pengelompokan jamur berdasarkan cara reproduksinya. Jadi berdasarkan cara reproduksinya, jamur dikelompokkan menjadi 4. Yang pertama adalah Zygomycotina, bereproduksi menggunakan atau dengan membentuk spora. Yang kedua, Ascomycotina. Cara reproduksinya dengan membentuk spora dalam askus yang disebut dengan ascospora. Yang ketiga, Basidiomycotina, bereproduksi secara aseksual dengan membentuk conidia dan secara seksual dengan membentuk Basidiospora. Yang keempat adalah Deuteromycotina. Deuteromycotina melakukan reproduksi seksualnya belum diketahui, sedangkan jamur ini, Deuteromycotina ini mempunyai hifa bersekat, kemudian hidupnya sebagai parasit atau saprofit. Soal nomor 4. Bagan berikut menunjukkan klasifikasi dari kelompok tumbuhan. Dapat kalian amati bagannya. Tuliskan nama kelompok tumbuhan yang berkode KLM. Untuk yang berkode K, di sini ini tumbuhan dibagi 2, tumbuhan berbunga. Kemudian berarti ini K ini adalah tumbuhan tidak berbunga. Kemudian tumbuhan berbunga dibagi 2 menjadi monokotil, yang satunya berarti ini adalah dikotil atau Dicotyledonea. Jadi L ini adalah Dicotyledonea. Kemudian tumbuhan tidak berbunga tadi dibagi menjadi Bryophyta, Pteridophyta, kemudian yang M ini adalah Gymnospermae. Tuliskan masing-masing 2 contoh tumbuhan yang tergolong ke dalam kelompok L dan M. Yang masuk ke dalam kelompok tumbuhan L atau tumbuhan dikotil ini berarti jambu dan rambutan. Kemudian yang masuk ke dalam kelompok M atau Gymnospermae ini adalah kelinjo, kemudian pinus. Soal nomor 5, Rini melakukan pengamatan terhadap beberapa jenis hewan. Selanjutnya, Rini mengelompokkan hewan-hewan tersebut dengan membuat kunci dikotom seperti pada soal berikut. Kalian dapat mengamati soalnya. Kemudian, ini ada berdasarkan kunci dikotom, Rini mendapatkan hasil. Jadi ini adalah hasilnya, hasil identifikasinya. Pertanyaannya adalah, menurut pendapatmu, sudah benarkah pengelompokan yang dilakukan oleh Rini? Jadi di atas ini adalah kunci dikotomi.
Kemudian ini adalah hasil identifikasinya. Berdasarkan hasil identifikasi ini, maka pengelompokan, kita ketahui bahwa pengelompokan yang dilakukan oleh Rini ini sudah benar. Nah, di sini hewan P kakinya berbuku-buku, berarti termasuk arthropoda. Kemudian Q memiliki kaki ambulakral, ini adalah kelompok hewan Echinodermata. Kemudian untuk hewan R ini adalah, nah ini hidup di air, berarti ini termasuk ke dalam kelompok dari mamalia air. Kemudian yang S hidup di darat, ini berarti masuk ke dalam mamalia darat. Kemudian T burung bangau yang termasuk kelompok Aves T. Nah, paruh panjang ini berarti burung bangau, masuknya ke dalam kelompok Aves. Dan U paruh pendek, ini contohnya adalah bebek. Bebek masuk ke dalam kelompok Aves juga. Nah, demikian tadi pembahasan kita menggunakan buku PR Intan Pariwara, mata pelajaran IPA kelas 7, bab klasifikasi makhluk hidup, uji kompetensi 3, halaman 71 dan sampai dengan 74. Semoga bermanfaat. Tunggu pembahasan soal untuk materi-materi yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.